Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Seberapa berbahayanya komodo? Jika membahas sosok naga yang nyata, maka ada beberapa hewan yang muncul. Yang pertama, Thorny Dragon, yang lebih dikenal sebagai Thorny Devil atau kadal berduri, yang merupakan kadal dari Australia. Dari penampilannya memang mengerikan, tapi ukurannya kecil. Sepertinya tidak sesuai dengan karakter naga dalam kepercayaan manusia. Lalu ada Flying Dragon atau Draco atau cicak terbang. Mereka mendapat nama naga karena bisa terbang dengan memaksimalkan bagian tubuh yang mirip sayap. Tapi lagi-lagi, mereka adalah hewan berukuran kecil dan tidak sesuai dengan karakter naga yang ada. Di lautan, ada beberapa hewan yang mendapat nama naga. Mulai dari Black Dragonfish atau ikan naga hitam, Blue Dragon Sea Slug atau siput laut biru, hingga Ruby Sea Dragon. Mereka adalah penghuni lautan dengan penampilan yang unik dan keren. Tapi lagi-lagi, karakternya tidak mewakili sosok naga. Naga sendiri merupakan karakter mitologi yang ada dalam beberapa budaya di dunia. Mereka digambarkan sebagai ular terbang atau kadal terbang. Memiliki sayap, bisa menyemburkan api, tubuhnya kuat, besar, perangainya berbahaya, dan ditakuti oleh manusia. Bisa dibilang mereka digambarkan sebagai sosok monster. Dan ada satu lagi hewan yang sering dihubungkan dengan sosok naga. Dialah Komodo Dragon. Reptil berukuran besar yang merupakan hewan endemik dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa orang sepakat jika komodo merupakan sosok yang paling tepat dan menggambarkan karakter naga dalam kepercayaan manusia. Lalu, seberapa hebatnya mereka? Komodo merupakan reptil, masih berkerabat dengan buaya, ular, kura-kura, dan hewan melata lainnya. Komodo berasal dari ordo Squamata dan merupakan kadal terbesar yang masih ada di bumi. Dari ukurannya, mereka mewakili sosok naga yang besar. Komodo punya tubuh dengan panjang antara 2 hingga 3 meter dan beratnya antara 60 hingga 90 kg. Tapi ada pula yang beratnya lebih dari 100 kg. Komodo merupakan kadal terbesar. Mereka hanya kalah panjang dari biawak Papua yang panjangnya bisa mencapai 4,75 meter. Dengan tubuhnya yang besar, komodo jadi sosok yang ditakuti. Bukan hanya oleh hewan kecil di sekitarnya, tapi bahkan hewan besar juga menghindari sosok yang satu ini. Selain ukurannya yang besar, tubuhnya juga kuat. Ketika bertarung, komodo menunjukkan betapa kekarnya tubuh mereka. Dan ketika memburu mangsa, komodo juga menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kekuatan komodo begitu menakjubkan, di mana mereka bisa melakukan berbagai hal yang tidak terduga dan sukar dipercaya, khususnya dari perkara memburu mangsa, menyerang, bertarung, dan lain sebagainya. Komodo sendiri punya beberapa senjata alami yang sangat berbahaya. Mulai dari ekornya yang panjang dan kuat. Mereka bisa mengibaskan ekornya ketika menyerang, dan serangan ekor itu bagaikan cambuk. Komodo sendiri jarang melakukan serangan dengan ekornya ketika memburu mangsa. Mereka memakai serangan itu ketika bertarung, dan mungkin ketika menyerang manusia yang coba mengusiknya. Seperti kadal monitor lainnya, gibasan ekor merupakan serangan yang berbahaya, di mana mereka bisa melukai lawannya ketika serangan cambuk itu mengenai target. Lalu pada keempat kakinya ada cakar tajam yang melengkung dan panjang. Biasanya dipakai ketika mereka menggali tanah. Komodo memang jadi salah satu penggali yang hebat. Kakinya saja sudah kuat, apalagi dilengkapi cakar tajam. Tentunya membuat mereka jadi sosok yang lebih mengerikan dengan tamat senjata itu. Dan terakhir adalah gigitannya. Di mulutnya ada deretan gigi tajam yang berukuran kecil, biasa dipakai ketika melukai mangsa dan merobek daging. Gigi tajam itu didukung dengan rahang yang kuat. Menurut beberapa sumber, kekuatan gigitan komodo ada di kisaran 500 hingga 600 PSI, lumayan kuat dan berbahaya. Dan jangan lupakan senjata rahasia komodo yang jadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Komodo diyakini punya senjata rahasia pada mulutnya. Ada yang mengatakan mereka punya racun. Ada yang mengatakan mereka punya bisa. Ada pula yang mengatakan bahwa air liurnya dipenuhi bakteri berbahaya.
Ketika komodo memburu mangsa, mereka hanya berusaha melakukan gigitan kecil guna melukai mangsanya. Biasanya, komodo mengincar kaki mangsanya. Setelah mangsa terluka, komodo tinggal menunggu saja, karena mangsa yang terluka karena gigitannya itu perlahan mulai melemah. Efek dari senjata rahasia itu menyebabkan mangsa kehilangan kesadaran, lumpuh, tidak berdaya, dan komodo hanya tinggal menyelesaikan tugasnya untuk memakan mangsa yang sekarat itu. Dengan berbagai kelebihan yang ada padanya, komodo juga memiliki sifat sebagai pemangsa buas yang sangat berbahaya. Mereka adalah sosok tanpa belas kasihan, tidak peduli dengan mangsanya. Mereka begitu fokus ketika acara makan. Bahkan ketika mangsanya masih hidup dan berteriak, komodo tetap makan dengan lahap, dan sifatnya begitu dingin. Sifatnya begitu mewakili sosok mesin pembunuh yang brutal. Jangan harap komodo memberi ampun pada mangsanya. Mereka seakan sudah mencoret pengecualian seperti itu pada dirinya. Jenis mangsanya ada banyak. Meski habitatnya terbatas, tapi ada beberapa hewan yang hidup di sekitar sang naga. Beberapa mangsa yang biasanya diburu komodo diantaranya adalah rusa. Hewan berukuran besar yang jadi salah satu mangsa utama bagi komodo. Ada banyak bukti perburuan komodo terhadap rusa. Mereka mengejar rusa dan berusaha melukai kakinya. Jika berhasil melukai, maka komodo bisa memakan mereka dalam waktu dekat. Babi hutan kadang terlihat hidup berdampingan dengan komodo, tapi dalam situasi tertentu, komodo akan menyerang dan memangsa babi hutan yang ada di sekitarnya. Bahkan jika memburu babi kecil, komodo bisa saja memangsanya dalam kondisi utuh. Monyet juga kadang diburu komodo. Meski monyet bisa melarikan diri ke atas pohon, tapi ada kalanya mereka tertangkap dan dimakan hidup-hidup dalam kondisi utuh. Dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bahkan, kerbau yang ukurannya begitu besar juga jadi salah satu mangsa yang sering diburu komodo, menunjukkan betapa hebatnya mereka. Dan hampir semua hewan yang ada di sekitarnya bisa dimangsa oleh komodo. Mereka adalah pemangsa puncak dan tidak punya pesaing, apalagi pemangsa di sekitar habitatnya. Komodo sendiri adalah pemangsa yang rakus. Selain berburu sendiri, mereka juga memakan bangkai, bahkan bangkai manusia. Dan jangan lupakan kenyataan bahwa komodo adalah kanibal. Mereka bisa saja memangsa komodo kecil yang lemah. Perpaduan antara tubuh besar, tenaga kuat, senjata berbahaya, serta sifat yang bengis menyebabkan sosok sang naga begitu ditakuti. Mereka mengintai dari jauh, mendekati perlahan, mengejar mangsanya, melakukan gigitan kecil, membiarkan mangsanya kabur dengan luka yang melemahkan. Dan komodo tinggal mengikuti jejak mangsanya, mendekati dengan santai, memakan mereka dalam kondisi sekarat dan tidak berdaya. Saking berbahayanya komodo, bahkan manusia juga menjaga jarak dengan mereka. Komodo bukan hanya mengusik makam dengan menggalinya, mereka bisa saja menyerang dan menyebabkan luka yang membahayakan. Dan dengan berbagai kelebihan yang ada padanya, bisakah kita menjawab pertanyaan tentang seberapa berbahayanya komodo? Yah, mereka berbahaya, sangat berbahaya. Bukan hanya bagi mangsanya, bahkan bagi komodo lain, dan bahkan bagi manusia. Tidak mengherankan jika beberapa orang menganggap komodo merupakan sosok yang paling tepat dengan karakter naga yang ada. Anggaplah sayap naga yang membuatnya bisa terbang dan semburan api dari mulutnya hanya taman dongeng dari manusia. Dan semua kelebihan yang ada pada komodo rasanya mewakili sosok naga yang ada pada beberapa budaya di dunia. Rasanya beruntung banget ada sosok luar biasa yang hanya hidup di wilayah Indonesia. Hewan yang jadi salah satu ikon dan kebanggaan bukan hanya bagi warga Indonesia, tapi bahkan bagi para pecinta satwa di seluruh dunia. Komodo, sang naga yang ada dalam berbagai legenda.